Selamat datang kembali di Katalis Kehidupan. Jika kamu baru saja mendapatkan tanggung jawab sebagai pemimpin atau berencana untuk memimpin tim dalam waktu dekat, kamu pasti merasa campur aduk antara antusiasme dan kecemasan. Tapi tenang, hari ini kita akan membahas 5 tips penting yang bisa membantumu menjadi pemimpin yang efektif dan disegani. Yuk, kita mulai. Bayangkan kamu baru saja dipromosikan ke posisi pimpinan tim. Rasanya mungkin seperti berada di atas roller coaster, banyak harapan dan tantangan yang menghadapi kamu. Bagaimana cara agar kamu bisa mengendalikan perjalanan ini dan memastikan bahwa kamu membawa timmu menuju kesuksesan? Tips 1. Kenali tim kamu. Menjadi pemimpin yang efektif dimulai dengan memahami tim yang akan kamu pimpin. Luangkan waktu untuk melakukan sesi perkenalan individual dengan setiap anggota tim untuk mengetahui latar belakang, keahlian, dan harapan mereka. Hal ini tidak hanya membantu kamu memahami mereka lebih baik, tetapi juga membangun hubungan yang kuat sejak awal. Selain itu, penting untuk memahami gaya kerja dan kekuatan masing-masing anggota tim. Identifikasi bagaimana mereka lebih suka bekerja, apakah secara mandiri atau dalam kolaborasi tim, dan sesuaikan tugas sesuai dengan keahlian mereka. Dengan menempatkan orang pada posisi yang tepat, kamu dapat memaksimalkan potensi tim. Kenali juga preferensi komunikasi setiap anggota tim. Beberapa mungkin lebih nyaman dengan email, sementara yang lain lebih suka pertemuan tatap muka. Menyesuaikan gaya komunikasimu dengan preferensi mereka akan meningkatkan efektivitas komunikasi dan mengurangi risiko kesalahpahaman. Terakhir, bangun kepercayaan dan keterbukaan dalam tim. Ciptakan atmosfer di mana anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide dan kekhawatiran mereka. Selain itu, fasilitasi pelatihan dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka dapat berkembang dalam peran mereka dan berkontribusi lebih efektif. Contoh, cobalah melakukan sesi perkenalan informal di luar kantor. Ini bisa menjadi kesempatan untuk mengenal anggota tim secara lebih personal dan membuka komunikasi yang lebih efektif. Kunci untuk kinerja tim yang optimal terletak pada hubungan antara pemimpin dan anggotanya. Tapi bagaimana cara membangun hubungan tersebut dari awal? Tip 2. Tetapkan tujuan yang jelas. Menetapkan tujuan yang jelas adalah langkah krusial bagi seorang pemimpin baru untuk memastikan tim bergerak ke arah yang sama. Tujuan yang jelas tidak hanya mendefinisikan apa yang ingin dicapai, tetapi juga bagaimana mencapainya dan kapan harus tercapai. Tujuan ini harus memenuhi kriteria SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Tujuan yang jelas memberikan fokus kepada tim, meningkatkan motivasi, dan memudahkan evaluasi kinerja. Dengan tujuan yang terdefinisi dengan baik, anggota tim tahu apa yang diharapkan dan dapat bekerja dengan lebih efisien. Ini juga membantu dalam memberikan umpan balik yang konstruktif dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Untuk menetapkan tujuan yang jelas, mulai dengan mengidentifikasi tujuan utama dan memastikan bahwa tujuan tersebut memenuhi kriteria SMART. Komunikasikan tujuan dengan jelas kepada tim dan jelaskan pentingnya serta manfaatnya. Tindak lanjuti kemajuan secara berkala untuk memastikan tim tetap berada di jalur yang benar. Contoh praktisnya adalah menetapkan tujuan peluncuran produk baru dalam waktu tertentu dengan fitur utama yang sudah diuji dan disetujui. Dengan cara ini, tim memiliki arah yang jelas dan alat untuk mengukur keberhasilan, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terorganisir dan produktif. Contoh, buatlah papan visi di kantor yang memvisualisasikan tujuan jangka pendek dan panjang tim. Ini akan mengingatkan semua orang tentang arah dan tujuan mereka. Menetapkan tujuan saja tidak cukup. Kamu juga perlu strategi yang tepat untuk mencapainya. Apa langkah selanjutnya? Tip 3. Komunikasikan secara terbuka. Komunikasi yang terbuka adalah kunci dalam kepemimpinan yang efektif. Untuk membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, penting untuk mendengarkan anggota tim dengan seksama. Ini berarti benar-benar memahami masalah atau saran yang mereka sampaikan, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Dengan mendengarkan secara aktif, kamu menunjukkan bahwa kamu menghargai pendapat mereka dan menguatkan rasa saling menghormati dalam tim. Jadwalkan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan mendiskusikan kemajuan. Pertemuan mingguan atau bulanan memungkinkan kamu untuk memberikan update, mendengar umpan balik, dan merayakan pencapaian. Selain itu, gunakan alat komunikasi yang sesuai, seperti aplikasi pesan instan atau platform manajemen proyek, untuk mempermudah proses berbagi informasi dan menjaga keterhubungan
terutama jika tim bekerja secara remote. Berikan umpan balik yang konstruktif dan spesifik. Umpan balik yang membantu anggota tim melihat area yang perlu diperbaiki tanpa merasa dikritik. Sebagai contoh, alih-alih hanya menunjukkan kesalahan, ajak anggota tim untuk mempelajari proses yang benar dan berikan dukungan untuk pengembangan mereka. Ini membantu menciptakan suasana yang positif dan mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Pastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Jelaskan alasan di balik keputusan yang diambil dan bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi tim. Dengan memberikan konteks dan menjelaskan proses, kamu mengurangi ketidakpastian dan membantu tim merasa lebih terlibat. Transparansi dalam komunikasi tidak hanya membangun kepercayaan, tetapi juga mempermudah proses adaptasi terhadap perubahan yang diperlukan. Contoh, adakan pertemuan rutin dengan tim untuk membahas kemajuan dan tantangan. Gunakan pertemuan ini sebagai kesempatan untuk mendengarkan masukan dan mengatasi masalah secara bersama-sama. Lingkungan kerja yang positif bisa meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Namun, bagaimana cara menciptakan atmosfer yang mendukung? Tip 4. Tunjukkan kepemimpinan dengan teladan. Tunjukkan kepemimpinan dengan teladan berarti menjadi contoh nyata dari nilai-nilai dan sikap yang kamu harapkan dari timmu. Dengan menunjukkan etika kerja yang tinggi, seperti datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas dengan baik, kamu memberi contoh positif yang dapat diikuti oleh anggota tim. Ini bukan hanya tentang memberikan instruksi, tetapi juga mempraktikkan apa yang kamu ajarkan. Menunjukkan teladan dalam kepemimpinan membangun kepercayaan dan rasa hormat di antara tim. Ketika anggota tim melihat pemimpin mereka bekerja keras dan berdedikasi, mereka merasa terinspirasi untuk meniru sikap yang sama. Ini juga menciptakan budaya kerja yang positif, di mana sikap terbuka dan profesional menjadi norma yang diikuti bersama. Selain itu, dengan menghadapi tantangan dan kesulitan secara tenang dan profesional, kamu menunjukkan kepada tim bagaimana mengatasi rintangan dengan cara yang produktif. Ini membantu anggota tim merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan mereka sendiri dan mendukung mereka dalam pengembangan keterampilan mereka. Terakhir, kepemimpinan dengan teladan memperkuat hubungan dalam tim. Ketika tindakanmu sesuai dengan nilai-nilai yang kamu tetapkan, ini membangun kepercayaan dan solidaritas. Dengan menunjukkan nilai-nilai seperti kejujuran dan dedikasi, kamu membentuk atmosfer kerja yang kolaboratif dan mendukung. Contoh, jika kamu menginginkan timmu bekerja keras dan jujur, tunjukkan bahwa kamu juga bersedia melakukan hal yang sama. Berbagi cerita tentang tantangan yang kamu hadapi dan bagaimana kamu mengatasinya bisa menjadi inspirasi. Memimpin bukan hanya tentang membuat keputusan strategis, tapi juga tentang memahami dan merangkul anggota tim secara emosional. Apa yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan kepedulianmu? Tip 5. Berikan apresiasi dan dukungan. Sebagai pemimpin, memberikan apresiasi dan dukungan kepada anggota tim adalah kunci untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Apresiasi yang tulus, baik berupa pujian langsung maupun penghargaan kolektif, menunjukkan bahwa kamu menghargai usaha dan pencapaian mereka. Ini tidak hanya meningkatkan semangat kerja, tetapi juga membangun loyalitas dan keterlibatan mereka dalam tim. Cara efektif untuk memberikan apresiasi termasuk memberikan umpan balik positif secara rutin dan menyesuaikan metode penghargaan dengan preferensi individu. Misalnya, beberapa orang mungkin lebih menghargai pujian publik, sementara yang lain lebih suka penghargaan pribadi. Kenali preferensi ini untuk membuat apresiasi terasa lebih berarti. Dukungan yang konsisten juga penting, termasuk menawarkan bimbingan, pelatihan, dan sumber daya tambahan untuk membantu anggota tim mengatasi tantangan dan mengembangkan keterampilan mereka. Tanggapi masalah dengan cepat dan efektif untuk menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Dengan mengintegrasikan apresiasi dan dukungan dalam kepemimpinanmu, kamu akan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif. Ini membantu membangun hubungan kerja yang kuat dan mendorong timmu untuk mencapai hasil terbaik. Contoh, rayakan pencapaian tim dengan acara kecil atau ucapan terima kasih secara pribadi. Penghargaan yang tulus dapat meningkatkan semangat dan rasa memiliki anggota tim. Kesimpulannya, menjadi pemimpin yang baik memerlukan lebih dari sekadar keterampilan manajerial. Kamu juga harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan timmu. Dengan mengikuti 5 tips penting ini, mengenali tim, menetapkan tujuan yang jelas, berkomunikasi secara terbuka,
menunjukkan kepemimpinan dengan teladan, dan memberikan apresiasi serta dukungan, kamu dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan efektif. Apresiasi yang tulus dan dukungan yang konsisten akan meningkatkan motivasi dan kepuasan tim. Sementara komunikasi yang baik dan tujuan yang jelas akan memastikan bahwa semua orang bergerak ke arah yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga 5 tips penting untuk menjadi pemimpin yang baik ini bisa membantu kamu dalam perjalanan kepemimpinanmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan update dari kami. Beritahu kami di kolom komentar tentang pengalaman atau tips kepemimpinan yang kamu miliki. Sampai jumpa di video berikutnya di Katalis Kehidupan, dan teruslah berkembang sebagai pemimpin yang inspiratif.